Udara pagi masih dingin saat deru mesin truk sampah dan alat berat menggema di zona aktif tempat pemrosesan akhir sampah berbasis lingkungan dan edukasi atau BLE Kaliori Kalibagor Banyumas. Tempat ini menjadi tujuan terakhir sampah yang tak lagi bisa diurai di TPS terpadu. Data terkini menunjukkan dari 600 ton sampah yang dihasilkan tiap hari, sebesar 493 ton telah dikelola, namun dengan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa, potensi sampah diperkirakan menembus 900 ton per hari. Di Kecamatan Sumpyuh, sekitar 22 km dari BLE, terdapat TPST Sumpyuh yang berbeda dari yang lain. Di sini, 5 ibu rumah tangga menjadi gardu depan pengelola sampah. Mereka adalah Suyati, Supriyani, Khotijah, Yeni, dan Samini. Tiap pagi dengan langkah ringan dan ceria, mereka menyusuri jalan desa sepanjang 1 km untuk menuju lokasi TPST. Di antara tumpukan sampah yang menyengat, mereka bekerja tanpa keluh, memilah sampah organik dan non-organik, berkeringat, berbau, namun bahagia. Suyati misalnya, mengangkat karung-karung plastik bekas untuk dijual. Setiap geraknya menunjukkan semangat hidup yang tak pernah padam. Saya kerja di sini sudah 6 tahun. Dan saya juga kerja di sini ya juga membantu suami saya, dan suami saya juga orangnya ya kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Dan saya alhamdulillah ya juga saya senang di sini. Ya susahnya ya kalau itu tangannya kena benda tajam, senangnya ya dapat ya ribuan apa nemu uang apa itu. Nah, alhamdulillah ya kerja di sini ya. Saya kerja di sini hampir 6 tahun sejak berdirinya TPST Sumber Listrik Sumpyuh. Dan alhamdulillah adanya TPST di dekat lingkungan kami ini sangat membantu ekonomi keluarga. Alhamdulillah selama kerja di sini saya senang. Senangnya banyak tambah persaudaraan, banyak tambah teman, dan suka dukanya itu kalau lagi hujan sering kena banjir. Sekarang apalagi atap sudah pada bocor, jadi semua sampah yang dikelola itu basah. Penghasilan yang mereka terima tiap bulan meski tak besar cukup untuk membantu ekonomi keluarga. Apalagi suami mereka bekerja serabutan. Sebelumnya TPST hanya mampu mengangkut 20 meter kubik sampah sehari. Namun berkat dukungan CSR dan armada bantuan, angka itu meningkat menjadi 35 meter kubik. Armada roda 3 dan roda 4 itu sangat mendukung kami, sangat membantu kami di dalam melaksanakan pengambilan sampah di pelanggan. Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina yang telah memberikan bantuan CSR-nya kepada kami. Harapan kami mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami akan selalu mendapat bimbingan dari Pertamina, terutama untuk CSR-nya. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Slamet Rosyadi, program pengelolaan sampah di Banyumas bisa jadi percontohan. Dukungan masyarakat dan CSR menjadi kunci kesuksesan. Jadi apalagi Banyumas menjadi salah satu percontohan nasional untuk pengelolaan sampah, dan ini merupakan satu pelajaran penting bahwa pengelolaan sampah yang baik itu sangat tergantung pada komitmen leadership, komitmen pemimpin. Jadi kalau pemimpin punya komitmen untuk peduli terhadap pengelolaan sampah, maka itu akan memberikan satu efek yang besar ya terhadap program-program ataupun barangkali kebijakan ya bagi pemerintah daerah untuk menangani sampah.
Kemudian juga pengelolaan sampah tentu tidak hanya dukungan dari birokrasi pemerintahan daerah, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya. Partisipasi publik, ya, dalam hal ini sangat penting, ya, karena masyarakatlah yang punya kepentingan langsung dengan sampah. Pertamina Patra Niaga Maos adalah salah satu yang konsisten mendukung sejak 2020, mulai dari armada sampah hingga budidaya maggot dan lele sebagai hasil olahan limbah sampah organik. TPST Sumpyuh ini merupakan bagian dari program CSR kami dari Pertamina Maos yang dulunya bernama ASOY atau Aspal of the Year. Jadi program ini pada tahun 2020 kita awali sebagai bentuk dukungan dari Pertamina untuk pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Banyumas itu memiliki program untuk penggunaan sampah plastik sebagai bahan campuran dari aspal. Jadi di sini kita mendukung melalui bantuan kepada Hanggar TPST Sumpyuh, diawali dengan bantuan-bantuan dalam bentuk armada dan juga kegiatan-kegiatan pelatihan. Misalkan ada pelatihan pemilahan plastik, terus kemudian ada pelatihan budidaya maggot, terus kemudian juga ada budidaya lele, juga terakhir ini ada kegiatan dari pembuatan pelet dari maggot. Jadi dari tahun 2020 kita sudah memberikan bantuan sebanyak 4 buah kendaraan roda 3 dan juga 1 buah mobil pickup untuk membantu dalam pengangkutan sampah. Dengan bantuan operasional ini, alhamdulillah yang sebelumnya TPST Sumpyuh ini mengelola sebanyak 20 meter kubik per hari, sekarang sudah mampu mengelola sampah sebanyak 35 meter kubik per hari. Dan alhamdulillah juga di sini bukan hanya pekerja laki-laki yang dilibatkan, tapi juga pekerja perempuan sehingga dapat membantu pendapatan dari keluarganya. Pemerintah Banyumas mengusung semangat sumpah beruang, sulap sampah menjadi uang. Moto ini tak sekedar semangat, tapi sudah jadi gerakan nyata yang melibatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jadi kenapa Banyumas menjadi viral untuk pengelolaan persampahan? Karena yang membedakan adalah di sumpah beruangnya, sulap sampah berubah menjadi uang, di mana proses pengelolaan sampah ini dilakukan terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir. Semua stakeholder ini terlibat, mulai dari masyarakat dan seluruh OPD terkait. Jadi yang pertama adalah yang membuat kami viral, yang pertama tata kelola, di mana kita melimpahkan sebagian kewenangan Pemkab kepada KSM untuk ikut mengelola sampah. Ini KSM atau kelompok swadaya masyarakat adalah salah satu kekuatan terbesar untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Yang kedua, ini juga dari regulasi yang memayungi semua kebijakan. Karena KSM sudah kita libatkan secara penuh untuk pengelolaan sampah, mau tidak mau retribusi kebersihan kita hapus. Karena KSM ini kita beri kewenangan untuk menetapkan tarif langganan langsung kepada masyarakat tanpa intervensi dari DLH maupun pemerintah Kabupaten Banyumas. Saat senja menyapa, gerbang TPST ditutup. Esok hari, roda keberlanjutan akan kembali berputar. Di bawah terik matahari dan di tengah tumpukan sampah, ada harapan yang terus tumbuh. Sumpah beruang, sulap sampah menjadi uang. Inilah yang terus diwujudkan untuk mensejahterakan masyarakat dengan dibantu berbagai lini pendukung termasuk dari Pertamina. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Tim iNews melaporkan.